شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang atas karunia-Nya kita semua bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka talabul ilmi dan bersilaturahim serta bertatap muka di majelis yang insya Allah berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'at, tabi'ahum, dan kepada kita semua hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan halaqah muda bersama Ustadz Agustia Herjunadi, selaku founder Visi Foundation dan pegiat pendidikan, untuk membahas tema yang pertama kita akan bersilaturahim dan juga kita akan membahas tema utama yang cukup menarik, yaitu tentang apa ini Ustadz? Tentang sosialisasi beasiswa fully funded scholarship to Turkey, beasiswa kaderisasi dai atau ulama. Ya, marilah mungkin kita bisa langsung saja bersama Ustadz Agus. Marilah kita sambut bersama Ustadz Agustia Herjunadi. Ya, bismillah. Oke. Suara saya kedengaran ya? Bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Sudah terdengar, Ustaz? Alhamdulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di sini, alhamdulillah ya, Allah berikan rezeki, kesempatan, yang paling penting lagi rezeki berupa iman dan Islam, juga ukhuwah Islamiyah, saudara-saudara yang saling tawassul bil haq, tawassul bis sabr, insyaallah. Ya, ahlan di halaqah muda, program dari pembinaan anak muda di Visi Foundation, namanya Insan Cendekia Mentorship. Yang bagi teman-teman yang baru gabung, karena ini edisi spesial ya, halal bihalal, sekaligus ada sosialisasi program kaderisasi dai dan ulama dari kawan-kawan jejaring kita. Nanti akan saya perkenalkan, tapi ala kulihal sebelum itu saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, selamat hari raya Idul Fitri ya, dalam rangka Syawalan masih. Mohon maaf lahir batin, salam kenal juga bagi yang baru gabung. Bagi yang bisa on cam, silahkan on cam, karena ini kan silaturahim ya. Jadi bolehlah mungkin saling bermuwajah walaupun virtual. Nah, tentunya ada beberapa yang bisa memunculkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya. Masya Allah. Ini baik, di sini nanti saya akan ditemani oleh sahabat saya ya dari kawan-kawan di Sulaimaniyah yang ada di Turki. Nah, ada beberapa pengurus yang ada di Indonesia ini, yaitu orang-orang Indonesia yang sudah di kader ikut pendidikan di sana, kemudian terus mengembangkan ya, dan insya Allah nanti akan di sini ditemani oleh Abi Imam dan Abi Firlan. Abi ini panggilan kakak ya di Turki. Jadi jangan disangka mereka udah nikah dan punya anak ya, karena wajahnya masih unyu-unyu ini. Ini yang on cam ini adalah teman-teman yang dari teman-teman Sulaimaniyah. Jadi pertama, sebelum nanti masuk ke sesi sosialisasi ya, kita coba silaturahim dulu ya, Imam dan Firlan ya. Ya, jadi
perkenalkan juga dengan teman-teman yang lain di sini. Ada panitia di sini, ada Mbak El, ya ada Mbak Hikmah, ada teman-teman yang lain. Terus di sini ada Abi Firlan, Abi Imam yang sudah on cam. Saya mungkin belum bisa nyebut satu-satu semuanya karena memang sebagian ini ya teman-teman baru ya. Jadi salam kenal semuanya lah ya, insya Allah. Harapannya ke depan teman-teman bisa terus ikut Halaqah Muda. Tema-temanya variatif, tapi ada tema khusus spesial untuk pembinaan di kita, yaitu tema secara berkelanjutan berjudul Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan ini sebenarnya bagian dari tema besar Tazkiyatun Nafs. Tapi kita pakai pendekatan ta'aruf linnafs, ya, mengenal diri kita sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa cek juga rekaman-rekaman sebelumnya. Kita sudah berapa pertemuan ya, El? Kurang lebih sudah 15 Ustaz, kalau 15. halakohnya. Ini yang Ya. ke-15 Ustaz. Jadi 14 pertemuan sebelumnya teman-teman bisa ikut simak juga, ada di playlist di YouTube kita. YouTube-nya adalah namanya Iqra Perspektif. Nah, nama ini kita ambil dari ayat pertama yang turun dalam Quran ya, yaitu Iqra, kemudian perspektif ini maksudnya adalah perspektif Islam ya. Bagaimana Allah memberikan panduan dalam Quran, Nabi Muhammad memberikan ini juga teladan-teladannya, sehingga kita coba kita ikro dan kita membangun perspektif Islam. Nah, di situ di channel itu kita ada banyak playlist, salah satunya pembinaan mentoring yaitu Halaqah Muda gitu ya. Nah, ini secara global semuanya ini program ini ada di Yayasan Visi Peradaban Madani, Visi Foundation. Insya Allah teman-teman di sini yang punya lembaga atau punya komunitas atau punya program, usulan, ide bisa ya diusulkan atau bisa berkolaborasi dengan kegiatan di yayasan kita. Bahkan ini yang terbaru ya, alhamdulillah ini Abi Firlan ini ya, Akang Firlan Anu Kasep ini itu orang mana ya Firlan? Orang Bugis ya? Blasteran Mas, kebetulan. Oke, blasteran. Ditanya orang mana, blasteran jawabnya. Harusnya langsung. Saya orang Bogor aslinya, ininya apa tinggalnya. Iya. Iya, jadi panggilnya Abi aja biar sama gitu ya, Abi aja nih. Abi. Boleh, maksudnya Abi itu artinya kakak laki-laki. Jadi bukan dalam bahasa Arab diartikannya. Gitu. Ya. Jadi boleh. Oke. Panggil jadi, Kak biar lebih bersahabat juga nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi ini sedikit flashback ya. Jadi sebelum ketemu dengan Abi Firlan ini, sama mungkin baru kenal juga nih nanti sama Abi Imam ya. Itu dulu tahun berapa ya? Mungkin sebelum COVID ya. Sekitar tahun 2015 atau 16 itu saya pernah juga berjejaring dengan teman-teman Sulaimaniyah melalui siapa namanya siapa namanya ya, kok lupa sih, Ridwan. Nah, kenal nggak? Iya kan? Masih. Iya kan, orang Abi Ridwan yang mana nih, ada banyak. Tapi kayaknya kenal kita. Dia mungkin sudah senior dan sudah purna kali ya. Maksudnya dulu beliau PIC untuk Indonesia dan ada yang di sana, terus kemudian kalau pameran di Indonesia itu salah satu yang jagain beliau gitu. Kita pernah waktu kunjungan di pesantren Sulaimaniyah itu Masya Allah bagus ya, dan kita dibawa untuk berkeliling, terus tempat asramanya, kemudian di sana memang suasana mendukung ya untuk kegiatan belajar khususnya Quran. Dan nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh teman-teman yang sudah mewakili Nadia. Udah Abi Imam dan Abi Firlan insya Allah. Nah, tapi ala kulihal memang dulu kita pernah engage, terus kita pernah juga coba secara berkala gitu ya. Ada beberapa kawan-kawan yang belajar ke sana. Waktu itu kita
bareng dengan Ustadz Bakhtiar Nasir. Nah gitu, jadi cuman setelah itu kita belum tahu lagi apakah itu berlanjut atau enggak, gitu kan. Nah kemudian ada Firlan yang join di sekolah sejarah peradaban ya, Firlan awalnya. Iya, waktu itu Ya, di SSPI Mas ya. SPI, Sekolah Sejarah Peradaban Islam di yayasan kita. Terus kemudian Firlan belajarlah ke Turki. Singkat cerita sudah jadi alumni, ya kan. Kemudian berkabar lagi dan sekarang mendapat amanah tugas untuk meluaskan manfaat informasi, mencari teman-teman yang berkenan untuk dikader nih jadi dai, ya kan, jadi penghafal Quran yang mungkin menjadi ulama gitu, dengan jalur beasiswa full yang disediakan oleh teman-teman atau lembaga khususnya, yaitu lembaga Asfa Foundation ya, bukan ya, atau Sulaimania. Jadi Asfa Foundation kerjasama dengan program dari Sulaimania Studies in Turkey, Mas. Gitu. Oke, untuk seleksinya ya. Iya. Baik, nah mungkin sekilas itu dulu. Jadi habis ini langsung kenalan ya ke Firlan dan Mas Imam. Dua-duanya boleh langsung mempresentasikan apa saja yang kira-kira harus disiapkan teman-teman yang akan ikut join full scholarship di Turki. Tapi sekali lagi teman-teman di sini yang join punya kesempatan gabung juga, dan juga sebenarnya teman-teman juga bisa mengajak ya kepimpinan pesantren yang dikenal, ya guru-guru pesantren yang ada di tempatnya di kotanya itu, kita bisa di-linkkan ya, nanti dihubungkan ke pengurus pesantrennya, sehingga teman-teman santri di sana itu setelah selesai nyantri, biasanya kan lulusan SMA ke atas ya, setara dengan SMK lah, itu setelah mungkin mengabdi ya atau bagaimanalah teknisnya, bisa gabung ke teman-teman Sulaimania untuk dapat beasiswa full gitu. Nah nanti detailnya teman-teman nanti akan terangkan langsung. Nah begitu ya, jadi semoga program ini bisa terus berjejaring dan bersama-sama ya, meluaskan manfaat. Ini kemarin saya udah ngundang sebenarnya ada 5 pesantren kurang lebih. Saya invite untuk hari ini join, cuman belum tahu nih ada yang belum gabung nih. Ada pesantrennya ya, di binaannya Ustadz Bakhtiar juga ada, terus binaan Munjalan, terus ada juga beberapa yang di daerah sini. Nah jadi mereka basically-nya tertarik prinsipnya, cuman memang entah mungkin waktunya belum pas ya, karena mendadak karena baru kemarin juga ya Firlan ya gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba sambungkan terus ya untuk teman-teman yang lain, para kiai, para ustadz yang di pesantren. Baik, itu saja mungkin. Silakan saya persilakan ke Mas Firlan atau Mas Imam ya, biar langsung aja nggak apa-apa perkenalan dan juga bisa sosialisasi program. Mangga, silakan teman-teman. Oke. Kalau gitu, terima kasih Mas Agas atas waktunya, kesempatannya, juga atas acara seminar online-nya nih yang langsung diadakan secara dadakan dan sat-sat banget, alhamdulillah. Terima kasih banyak banget gitu loh, udah mau jadi kolaborator kita gitu loh untuk mensukseskan kegiatan program kuliah ke Turki yang beasiswa full ini gitu loh. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Firlan Firdaus. Jadi kalau misalkan di Sulaimania, saya ngabdinya di Sulaimania, Jawa Barat, daerah Bogor. Jadi Sulaimania itu kebetulan emang di Indonesia alhamdulillah udah ada di 5 wilayah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, DKI, dan Jawa Barat. Saya bagiannya di bagian Sulaimania, Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini saya sebagai humas di asrama tersebut juga, humas di asrama Sulaimania Jawa Barat, di asrama Sulaimania Bogor, dan juga sebagai staf dari program Studies in Turkish ini. Untuk yang wilayah Jawa Barat yang megang itu Abi Imam Hidayat nanti yang akan menjelaskan detail mengenai program ini gitu loh.
Abi Imam, silakan. Selamat malam semuanya. Sebenarnya kalau bisa, saya mau minta izin untuk mempresentasikan PPT. Bisa di ini nggak ya? Oke, saya ingin menampilkan PowerPoint Bisa ya, Mas, sebentar Mas. biar lebih ini jelas nanti pas menjelaskannya. Sudah muncul belum? Sudah muncul Mas. Ya, saya langsung saja menjelaskan bagian ini. Tadi sedikit sudah dijelaskan juga oleh Abi Firlan. Abi Firlan adalah partner saya. Saya kebetulan juga mengabdinya di Sulaimaniyah di Jawa Barat dan tinggalnya satu tempat atau di Bogor. Jadi boleh dikatakan partner ketika membantu teman-teman ataupun siswa-siswa yang ingin kuliah ke Turki. Memang program ataupun Studies in Turkey sendiri ini program yang sudah terlaksana sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019 program ini dilaksanakan di Indonesia. Kita memberangkatkan siswa ataupun santri-santri yang ingin kuliah ke Turki. Seperti itu. Program ini udah ada. Awalnya memang program ini program non beasiswa. Alhamdulillah tahun ini kita berkenalan dengan salah satu yayasan ataupun lembaga amil zakat seperti itu, dan mereka tertarik dengan program kita. Tujuannya ternyata sama. Mereka ingin apa? Ingin membentuk kader-kader pesantren khususnya. Mereka punya program beasiswa. Akhirnya dengan kita bekerja sama untuk memberikan beasiswa kuliah ke Turki. Untuk tahun ini mungkin masih diutamakan untuk yang putra, tapi belum tahu untuk tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi tahun ini memang program yang beasiswa itu untuk yang putra kebetulan. Tapi kalau yang putri tetap bisa berangkat juga, namun bukan menggunakan beasiswa dalam artian non beasiswa seperti itu. Nanti akan dijelaskan secara rinci di dalam PPT ini. Kita langsung mulai aja. Studies in Turkey. Sorry. Kita mulai dari awal. Nah, jadi nanti kurang lebih skema ataupun alur presentasinya. Alur presentasinya ada profil tentang studies in Turkey. Terus nanti ada kenapa harus di Turki, pendidikan di Turki. Ada juga program di studies in Turkey juga ada. Partner programnya, tujuan program, kontennya, sampai nanti ke bagian dari ini dan pendaftaran. Langsung mulai ke bagian awal. Profil studies in Turkey. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit mengenai profil studies in Turkey. Kami mulai menjalankan program kuliah ke Turki itu mulai tahun 2019. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya sudah memberangkatkan mahasiswa ke Turki, tapi itu bukan program Studies in Turki, itu tetap program Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Jadi program waktu itu masih program Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Baru tahun 2019 kita memberangkatkan, makanya sampai sekarang siswa yang sudah berangkat ke sana 500 lebih gitu, baik siswa yang pesantren maupun yang non pesantren. Untuk kampus-kampus yang kita daftarkan juga hampir ke semua kampus-kampus yang ada di Turki, tapi diutamakan yang kampus-kampus negeri. Seperti itu. Visi misinya intinya memang kita dari Studies in Turkey memiliki visi misi ya ingin mencetak generasi yang berakhlak Islam gitu, karena memang basicnya atau kita memiliki latar belakang ini yayasan pesantren seperti itu, Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah, makanya ingin nanti anak-anak yang kuliah ke Turki
pulangnya nggak sekedar dapat ilmu umum, tapi juga ilmu agama seperti itu. Misinya ya kita ingin memberikan fasilitas berupa lingkungan yang kondusif bagi teman-teman yang ingin kuliah ataupun belajar di Turki, seperti itu. Dan sifatnya memang kekeluargaan sekali, walaupun nanti ada yang nggak bisa berangkat dengan beasiswa, katakanlah, kalau ingin berangkat mandiri dan ingin tinggal di asrama Sulemaniyah yang memang kebetulan nanti kita lihat sendiri asramanya lumayan nyaman seperti itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, nanti ya tetap bisa seperti itu, walaupun nggak ikut program yang beasiswa. Nah, Studies in Turki sendiri sudah ada di berbagai provinsi di Indonesia, karena memang walaupun kita merupakan lembaga yang memberangkatkan mahasiswa ke Turki, tapi teman-teman kita yang ada di cabang-cabang Sulemaniyah di Indonesia, mereka bisa membantu untuk mengarahkan seandainya nanti kan ada seleksi. Jadi nanti programnya itu program beasiswanya itu ada seleksinya. Nanti kemungkinan besar ada tes tertulisnya. Nah, tes tertulisnya nanti akan dilaksanakan di cabang-cabang Sulemaniyah yang ada di seluruh Indonesia. Misalkan yang mendaftar mungkin nanti ada yang dari Aceh, dari Sumatera, Medan, ataupun dari Lampung, dari Jambi dan semacamnya. Nanti mereka bisa ikut tesnya di wilayah-wilayah tersebut. Ataupun yang dari Kalimantan ada di Banjarbaru, di Kalimantan Selatan, atau yang dari Sulawesi nanti ada di Makassar di daerah Goa, mereka bisa mengikuti beasiswa ini dan nanti ikut tes tertulisnya di cabang-cabang Sulemaniyah di terdekat yang ada di situ, terutama di kota-kota yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau di Jawa sendiri ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Lombok juga sudah ada cabang Sulemaniyah yang nanti seandainya nanti ada teman-teman dari Lombok ataupun dari Bali bisa dari NTT atau NTB bisa ikut ujiannya nanti di Lombok seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman dari luar Jawa untuk ikut beasiswa ini. Bahkan nanti ya mudah-mudahan kalau peminatnya banyak, mungkin tahun ini kuotanya sekitar, kalau untuk yang mendaftar sih bebas, tapi kan ada seleksinya. Rencananya kemarin sekitar 20-50 siswa yang akan kita berangkatkan tahun ini untuk yang beasiswa. Tapi untuk yang non beasiswa itu tidak terbatas seperti itu. Makanya mudah-mudahan nanti bisa juga berangkat ke Turki tahun ini seperti itu. Lanjut ke bagian kenapa sih kuliah ke Turki gitu kan? Kalau yang bagian ini sih sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu gitu. Khususnya kemarin kan ada berita tentang gempa di Turki, makanya mungkin ada yang udah tahu banyak tentang Turki dengan membaca berita tersebut. Tapi ini informasi berkaitan dengan pendidikan, insya Allah juga menjadi informasi yang menarik, walaupun Turki negara Asia, tapi memang biaya hidupnya itu nuansanya Eropa, tapi biaya hidupnya terjangkau seperti itu. Itu menjadi salah satu keunggulan yang bisa menjadi alasan untuk kuliah ke Turki. Selanjutnya standar pendidikannya yang tinggi. Memang Turki memiliki standar pendidikan bertaraf internasional, khususnya menggunakan standar Eropa gitu. Karena dari segi pendidikan Turki mengambil kurikulum Eropa, makanya di sana kalau boleh dibilang ya standarnya ataupun kualitas pendidikannya lumayan tinggi dibandingkan negara-negara di Asia. Terus memiliki negeri yang memiliki dua wilayah atau benua gitu. Jadi memang Turki sebagian besarnya sih di Asia, tapi sebagian ujung bagian baratnya itu merupakan benua Eropa. Makanya kultur Eropa di Turki sangat kental, khususnya di kota-kota besar gitu. Karena di Turki sistem pemerintahannya memang terpusat di kota. Pemerintah Turki di kota-kota tersebut membangun kota sebagai pusat segala pergerakan ekonomi, terus pendidikan dan semacamnya. Makanya walaupun kotanya jauh dari Istanbul ataupun kota-kota yang besar itu, kalau udah di kota ya sama suasananya seperti di Istanbul ataupun di kota-kota besar yang lainnya. Jadi hampir merata lah kalau bisa dikatakan. Dan
di setiap kota memiliki ini peninggalan-peninggalan bersejarah. Karena Turki sendiri merupakan wilayah yang pernah dikuasai ataupun banyak kerajaan-kerajaan sebelum Islam, sebelum Turki Utsmani itu banyak kerajaan-kerajaan baik Kristen maupun Romawi yang pernah berada di wilayah tersebut. Makanya peninggalan sejarah tidak hanya sejarah Islam, tapi sejarah-sejarah banyak kerajaan-kerajaan pun ada gitu. Selanjutnya mengenai negara yang aman dan ramah. Turki sama halnya seperti Indonesia memiliki kultur yang ramah seperti itu. Apalagi mereka sangat ramah terhadap para pelajar. Untuk para pelajar sendiri mereka sangat memberikan pelayanan yang luar biasa gitu. Mereka sangat senang ketika mendengar ada orang asing pergi ke Turki ngapain, ditanya kita santri ataupun kita pelajar di sini. Mereka mesti akan sangat menghormati. Nggak hanya menghormati dalam artian sikapnya, bahkan mereka memberikan dukungan gitu. Kadang-kadang memberikan uang jajan ataupun kadang-kadang juga ya sekedar mengajak ke pasar untuk belanja bareng gitu. Nanti dibelikan barang-barang yang merupakan kebutuhan dia gitu. Jadi sangat ramah dan aman lah kalau ingin kuliah ke Turki. Ya walaupun aman, ya mesti ada kejahatan, ada, cuman itu mungkin untuk waspadaan kita juga tetap ada lah, seperti itu, harus berhati-hati juga. Terus keindahan alam yang mempesona, mungkin udah banyak yang tahu lah, Turki karena memiliki 4 musim, otomatis ada suasana-suasana yang memang nggak ada di Indonesia. Ketika musim gugur atau musim dingin, musim semi seperti itu, kayak sekarang sedang mulai musim semi, banyak travel mengajak orang Indonesia untuk pergi ke Turki untuk menikmati bunga tulip, karena bunga tulip lagi mekar sekarang seperti itu. Jadi suasana yang berbeda setiap musim itu yang memberikan keunggulan atau kelebihan bagi negara Turki. Itu tadi salah satu beberapa alasan lah yang bisa jadi informasi buat teman-teman kalau ingin pindah ke Turki. Nah, selanjutnya tentang pendidikan Turki. Nah, di Turki sendiri untuk pendidikan sama seperti Indonesia, ada pendidikan kalau di Turki itu ada TK atau sekolah dasar, terus ada SMP, ada SMA juga. Dan kebetulan kalau dari studi Turki sih kita mengutamakan yang perguruan tinggi, karena yang SMP, SMA biasanya di Indonesia sudah dilakukan oleh Yayasan Tafis Sulaimaniyah. Makanya kita memberangkatkan untuk yang kuliah seperti itu. Untuk yang kuliah sama seperti Indonesia, ya bedanya sih kalau kita berangkat ke Turki kan harus belajar bahasa. Di sana nanti ada program bahasa, dan tahapan ini semua kalau yang memang program beasiswa mulai dari pendidikan bahasa semester 1 sampai semester berikutnya itu sampai wisuda itu memang dibantu untuk beasiswanya, untuk biayanya seperti itu. Terus di sana pendidikan di Turki juga merupakan istilahnya negara yang memiliki peringkat penulisan jurnal 20 besar lah, masuk 20 besar di dunia. Terus tadi saya bilang bahwa Turki menggunakan sistem Eropa, namanya Bologna Process, itu adalah sistem kurikulum yang digunakan di Turki dan di negara-negara Eropa. Terus posisi geografisnya juga merupakan banyak strategis karena menjadi jembatan antara Asia dan Eropa, bahkan Timur Tengah. Banyak teman-teman kita yang mungkin tadinya suka untuk melakukan pendidikan ke Timur Tengah, ketika zaman Timur Tengah itu sedang ada konflik, banyak sekali pelajar-pelajar dari Indonesia yang beralih ke Turki. Makanya sekarang nggak kalah saing lah jumlah pelajar di Turki. Tadi juga biayanya juga terjangkau. Banyak kampus-kampus yang memang kampus negeri di sana itu mendapat subsidi dari pemerintah. Otomatis biaya-biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa asing lebih terjangkau seperti itu. Beda mungkin kalau yang enggak yang masih istilahnya masih mahal biasanya kampus-kampus swasta, karena kampus-kampus swasta memang mereka itu wakaf ataupun
lembaga swasta lah, makanya di sana lumayan mahal seperti itu. Kalau program Studies in Turkey memang ada program mandiri, ada program beasiswa. Yang mandiri udah kita berangkatkan sejak 3 tahun yang lalu, program beasiswa ini baru tahun ini. Insya Allah nanti ada teman-teman yang berminat bisa mengikutinya. Nah, kalau normalnya program yang mandiri itu ada biaya berangkatannya. Misalkan ini biaya keberangkatannya untuk yang putra itu 44 juta. Kalau yang tinggal ditambah dengan tinggal di asrama selama tahun pertama. Kalau seandainya nggak ingin tinggal di asrama ya biayanya 35 juta. Nanti mereka biasanya yang ingin tinggal di apartemen gitu. Jadi nggak ingin tinggal di asrama Sulaimaniyah, kita persilahkan juga, nggak masalah. Kalau yang putri juga ada seperti itu. Program-program awalnya seperti ini. Alhamdulillah tahun ini kita ada program beasiswa. Gelombang pertamanya masih buka sebenarnya, cuman syaratnya memang harus mengikuti ujian YOS atau ujian kalau di Indonesia sih UTBK lah. Nah, kebetulan malam ini mereka yang ikut gelombang pertama sedang melaksanakan ujian di UIN. Jadi ada ujian untuk orang asing yang dibuka oleh kampus Istanbul University. Itu dilaksanakan di Jakarta dan di Surabaya malam ini jam 7 sampai selesai lah. Banyak teman-teman kita yang sudah mendaftar gelombang pertama dari awal sebelum Ramadan mereka daftar, makanya mereka bisa daftar ikut ujian YOS karena memang ujian YOS sudah ditutup sejak sebulan yang lalu. Kebetulan yang ini bagi yang mereka sudah punya ujian YOS bisa daftar ini juga. Tapi kalau seandainya yang belum punya ujian YOS, makanya kita buka gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini sama beasiswa yang tadi, cuma bagi mereka yang memang belum sempat mengikuti ujian YOS di YOS Istanbul, mereka masih bisa atau masih berkesempatan untuk mendaftarkan beasiswa ini di gelombang yang kedua. Sebenarnya syarat dan ketentuannya sama, bedanya apa? Bedanya yang kedua ini kita nanti akan laksanakan ujian. Ujiannya hanya untuk menyeleksi. Hanya untuk menyeleksi, tujuannya menyeleksi, otomatis nilai yang dihasilkan dari ujian yang gelombang kedua ini memang nilainya nggak bisa digunakan untuk mendaftar ke kampus-kampus. Nanti biasanya bagi mereka yang nggak bisa ikut gelombang yang pertama, nilai yang digunakan adalah nilai ijazah. Makanya kita gunakan seleksi tetap ada, cuma ini untuk menyeleksi teman-teman yang apa istilahnya yang akan lolos. Nanti tetap kita memadukan nilai hasil seleksi ini dengan nilai ijazah yang dimiliki teman-teman yang sudah mendaftar gelombang kedua. Nah, paket beasiswanya sebenarnya kita sudah mengurus semuanya karena memang beasiswa itu kolaborasi antara Studies in Turkey dan Lanjis Asfa ataupun Asfa Foundation dan juga Sulaimaniyah. Jadi memang teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini tinggal duduk nyantai, nanti dapat kampus seperti itu. Cuman ya memang harus berusahanya ketika sekarang mulai mendaftar, menyiapkan persyaratan-persyaratan dan berkas betul. Nanti berkas-berkas yang itu akan diminta oleh kita dan kita akan membantu untuk mengurus semuanya mulai dari pengurusan registrasi ke kampus, pendaftaran ke kampus, terus pengurusan daftar ulang ke kampus. Nanti ada ini yang biasanya ada webinar juga, bimbingan gitu. Terus nanti diuruskan juga visa pelajarnya, asuransi pelajarnya. Jadi semuanya udah diurus sama kita. Terus tiket Jakarta Istanbul, nanti juga di Turki disiapkan asrama juga seperti itu, legalisir ijazah dan transit nilai raport. Jadi semua program fasilitas yang diberikan kita memudahkan teman-teman yang nanti yang udah dapat beasiswa maupun yang ingin berangkat ke Turki. Pengurusan penerjemahan dan semacamnya udah dibantu oleh pihak Studies in Turkey. Karena ini merupakan kolaborasi dengan Studies in Turkey. Sampai nanti di Turki juga kita bimbing seperti itu. Selanjutnya partner program. Tadi kan udah kita sampaikan bahwa program ini kolaborasi antara Sulaimaniyah dan Lanjis Asfa. Nah, inilah Sulaimaniyah. Nah, ini salah satu asrama kita yang ada di Indonesia. Nanti kurang lebih di Turki juga asramanya seperti ini. Mungkin bahkan lebih bagus lah.
Ini salah satu asrama yang kita bangun dari nol sesuai dengan standar yang ada di Allah walillah. Nah, ini salah satu video yang memang kalau nanti teman-teman ingin melihat di YouTube juga ada channel YouTube Yayasan Tauhid Sulaimania. Di sana banyak ini memang penjelasan tentang santri-santri kita yang ada di Turki ataupun cerita para pembawa Al-Quran ini. Walaupun kita menggunakan atas nama hadis Turki, dasarnya memang hadis Turki itu di bawah naungan Sulaimania kan. Cuma beda bidangnya, si teman-teman yang ingin kuliah dan tinggal di asrama. Dan nanti ya ujiannya juga nanti teman-teman akan dilaksanakan di ini di asrama Sulaimania di cabang-cabang kita yang ada di Indonesia. Mungkin nanti kalau yang dari Serang videonya bisa jadi di sini di asrama yang ada di video ini. Karena ini ada di kota Serang kalau salah. Belajarnya Sayyidina Muhammadin Nabiyyin ma'ala Sayyidina اللهم يا عزيزا لا يضام يا لطيفا الإكرام يا اجعل بجوارك حيثا وارزقنا Itu gambaran asrama yang ada di Turki seperti ini kurang lebih. Nanti teman-teman yang mengikuti beasiswa memang diwajibkan untuk tinggal di asrama Sulaimania. Nah, kebetulan kan tahun ini khusus untuk putra, makanya di Sulaimania program Ikatan Khusus untuk putra nanti diwajibkan untuk tinggal di asrama Sulaimania yang mahasiswa di Turki. Nah, Yayasan Tauhid Sulaiman sendiri memang di Indonesia sejak tahun 2005, namun di Turki memang sudah sejak lama ada. Di sana sudah mungkin sejak tahun 1950-an lah, kurang lebih segitu. Makanya nanti teman-teman di sana akan merasakan bahwa hampir di setiap kota itu ada asrama Sulaimania seperti itu. Nah, ini kita sudah bekerjasama dengan Yayasan ataupun Laziz Asfa Assalam fil Alamin dengan Spedis Turki.
Makanya insya Allah tahun ini akan memberangkatkan siswa bersama mereka gitu. Najis As-Salam juga merupakan lembaga yang sudah dikenal atau diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Mereka hampir sering sekali memberikan menyalurkan zakat dan sedekah pada para muzaki dengan bentuk bermacam-macam program tentunya. Tapi yang terkenal memang mereka sering memberikan beasiswa kepada kader-kader pesantren gitulah. Jadi mereka-mereka yang memang ditunjuk atau direkomendasikan oleh suatu pondok pesantren untuk melakukan pendidikan, nanti pulangnya mengabdi di situ. Nah, kebetulan untuk yang program ini bersama tadi Turki dan Sulaimania juga sama, mereka yang mendapat rekomendasi nanti akan mengabdi di tempat yang memberikan rekomendasi ataupun nanti akan ditunjuk oleh Najis Asfa di mana tempatnya dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir, nanti ketika mengabdi pun akan diberi ini, seandainya pun di abdi itu nggak dapat istilahnya bahasa ininya gaji lah, nanti akan diberi gaji oleh yayasan seperti itu. Nah, tujuan programnya ya tadi saya sudah jelaskan di awal, memang tujuannya untuk meningkatkan SDM pondok pesantren, makanya ataupun lembaga-lembaga pendidikan Islam. Makanya salah satu yang menjadi syarat itulah rekomendasi dari yayasan ataupun pondok pesantren ataupun orang-orang yang memiliki pesantren kayak kiai ataupun tokoh tersebut, tokoh tertentu lah. Jadi bisa dari mereka berikan rekomendasi untuk siswa atau bisa alumni pesantren, bisa mungkin waktu itu sih dikatakan mereka yang lulus SMA terus punya mungkin kenal dengan kiai dan sebagainya, bisa juga mendaftar. Tapi biasanya yang paling sering diusul oleh pesantren kan biasanya santri gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka yang bukan dari santri pun bisa tetap ikut mendaftar. Yang penting mendapatkan rekomendasi dari yayasan ataupun pesantren tersebut. Seperti itu. Terus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, menyediakan lingkungan yang baik untuk teman-teman belajar, tapi dengan standar internasional gitu. Tujuan program ini. Terus memberikan dorongan pendidikan yang berbasis Islam gitu. Terus memberikan motivasi untuk teman-teman melanjutkan pendidikan strata 1 di Turki. Mungkin ada yang beranggapan beasiswa ini tujuannya kok untuk meningkatkan kualitas seperti itu ataupun nilai-nilai keislaman. Karena memang gini, nanti jurusan-jurusan yang akan dipelajari di sana itu jurusan-jurusan yang non keagamaan. Jadi seolah-olah kita memiliki dua sayap lah. Di kampus kita belajar non keagamaan, tapi di asrama kita belajar ilmu-ilmu agama. Jadinya seimbang gitu. Nah, tujuannya itu program ini. Makanya proyek ini atau program ini memang benar-benar disiapkan untuk kaderisasian yayasan ataupun pondok pesantren yang nanti bisa menjadi manfaat di Indonesia khususnya seperti itu. Makanya setelah lulus nanti akan dipulangkan ke Indonesia untuk mengabdi minimal 2 tahun sih. Itu informasi yang kita dapat terakhir. Selanjutnya untuk gambarannya seperti apa? Gambarannya program ini sudah dibuka sejak lalu. Nanti tanggal 15 Mei gelombang yang kedua ini. Setelah dibuka dan tutup nanti akan diumumkan tempat ujian dan pesertanya untuk mengikuti ujian tanggal 17 Mei. Kalau ujian tanggal 17 Mei nanti akan dilaksanakan di cabang-cabang Sulaimania terdekat dari tempat kalian, makanya nanti ketika mengisi diisi yang paling dekat lah dengan tempat kalian, insya Allah nanti akan diarahkan ke cabang Sulaimania terdekat. Terus nanti setelah selesai ujiannya dan dikoreksi, hasilnya akan diumumkan tanggal berapa hasil ujiannya, tapi ini belum final hasil peserta yang lolos beasiswa. Hasil ujiannya akan diumumkan, nanti akan dipanggil untuk wawancara tanggal 29 sampai 1 Juni. Nah, setelah wawancara selesai baru diumumkan siapa yang menerima beasiswa. Seperti itu. Jadi ini gambaran cara
umumnya roadmap kegiatan penerimaan beasiswa program S1 ini. Nah, ini gambarannya, nanti proses pendaftarannya bisa menggunakan link atau online seperti itu. Nanti akan untuk pendaftaran ini karena online, sebenarnya ada berkas yang memang saat ini harus segera disiapkan. Berkas yang pertama itu foto, KK, KTP, sama surat rekomendasi. Karena 4 berkas ini akan dilampirkan di forum pendaftaran online. Makanya 4 berkas ini yang penting untuk saat ini. Untuk berkas-berkas yang lainnya nanti bisa menyusul seperti itu. Kayak nanti ada syarat berkasnya nanti akan kita tampilkan juga. Tapi untuk pendaftaran online ini yang pertama surat rekomendasi, foto profil atau foto biometrik, terus KK dan KTP 4 berkas itu yang akan dilampirkan untuk menjadi syarat pendaftaran online. Ini gambarannya pelaksanaan, terus wawancara, dan nanti mungkin bisa langsung masuk ke website kita di assalambeasiswa.studiesinturki.com, ataupun nanti bisa langsung masuk ke Studies in Turkey. Nanti di situ ada informasi tentang beasiswa, bisa klik di situ, linknya ada di situ. Seperti itu untuk pendaftarannya. Jadi pendaftarannya secara online, dengan mengisi form online nanti insya Allah sudah terdaftar gitu. Ataupun kalau nanti ada masalah mengenai atau kesulitan ketika mendaftar, bisa menghubungi teman-teman dari Studies in Turkey, seperti itu juga bisa. Nah, untuk persyaratannya di sini dijelaskan sekitar mungkin 15 buah kalau nggak salah. Jadi ijazah SMA atau setara SMA. Nah, ini ijazah bagi yang belum ada nggak masalah. Yang penting mereka akan lulus tahun ini. Soalnya ini untuk keberangkatan tahun ini, makanya yang akan lulus tahun ini bagi yang ijazahnya belum keluar nggak masalah, bisa mendaftar dan yakin nilainya itu di atas 80. Karena salah satu syarat nanti untuk lolos itu nilai minimal rata-rata ijazahnya itu 80. Terus nilai transkrip itu transkrip nilai rapot lah, nilai rapot itu juga nanti akan diminta. Hanya aja yang akan segera digunakan untuk proses pendaftaran itu nanti ada di bagian surat rekomendasi. Foto, KTP, untuk paspor belum juga, tapi kalau yang udah punya paspor lebih bagus itu. Tapi cukup KTP, surat motivasi ataupun nanti bentuknya isai, kenapa ingin mendapatkan beasiswa dan semacamnya, bisa menjelaskan. Sebenarnya surat motivasi ini sih lebih ke ini. Teman-teman itu punya visi apa, terus nanti setelah ini mau ngapain gitu. Jadi intinya mau menjelaskan mengenai tujuan teman-teman ataupun yang para pendaftar yang nantinya setelah dapat beasiswa itu mau ngapain seperti itu, untuk mempresentasikan seperti itu. Mungkin nanti akan dipertimbangkan sama pemberi beasiswanya seperti itu. Terus surat rekomendasi bisa dari sekolah atau tokoh masyarakat. Nah, sekolah ini di sini biasanya ada sekolah-sekolah yang dari latar belakangnya pesantren juga ada kan, kadang-kadang ada sekolah A cuman ada itu di bawah yayasan ataupun pondok pesantren seperti itu. Ataupun kalau sama sekali belum pernah mondok tapi punya kenalan yang punya pesantren kayak dosen, kiai ataupun orang-orang yang inilah memiliki wewenang di suatu lembaga, bisa juga seperti itu. Karena tujuannya nanti setelah lulus dari itu ya dia akan mengabdi di lembaga tersebut seperti itu. Terus ada sertifikat prestasi, ini juga nggak wajib. Kalau ada lebih bagus. Sertifikat bahasa juga kalau ada juga bagus. Nilai UTBK, terus nilai ujian SIT juga kalau ada bisa dilampirkan. Nanti yang terakhir sih biasanya akan diminta jurusan yang ingin jurusan yang ingin dipilih, sekitar 7 jurusan, tapi 7 jurusan ini diusahakan beda-beda gitu, beda-beda ataupun yang mirip-mirip juga nggak masalah. Itu maksimal 7 jurusan. Terus nanti kalau punya hasil ujian JOS juga nggak masalah, daftar yang gelombang kedua. Kita lampirkan aja hasil ujiannya, nggak masalah seperti itu.
Nah, ini yang terakhir mungkin agak ini persyaratan-persyaratan yang lebih sifatnya apa ya? Karena kan seorang ataupun sebuah lembaga yang ingin memberikan beasiswa biasanya memberikan ini menyampaikan keinginan-keinginan mereka supaya beasiswa ini diberikan kepada orang yang tepat. Makanya banyak aturan-aturan yang harus disanggupi lah. Disanggupi salah satunya yaitu tadi dari Lazis Asa sendiri mereka menginginkan para pesertanya itu memang yang belum menikah, misalnya ini ya bagian 3 belum menikah dan nanti bersedia tidak menikah setelah ketika mengabdi misalnya. Nanti ini bisa kita, karena banyak takutnya waktunya sudah mepet gitu kan. Nanti kita lanjut aja ke bagian pertanyaan biar lebih efektif. Nah, ini pernyataan ini biasanya nanti ketika wawancara akan istilahnya dibaca dan ditandatangani. Ya, persyaratan-persyaratan memang ada dari aswanya juga ada, dari pihak Sulaimaniyah juga ada, karena nanti bagi yang mendapatkan beasiswa akan tinggal di asrama Sulaimaniyah. Asrama Sulaiman sendiri punya persyaratan-persyaratan ataupun aturan-aturan lah. Aturan-aturan nanti biasanya ini sebenarnya pernyataan ini ketika sudah diterima mereka akan membaca dan melengkapinya untuk berkas ketika di Turki. Nanti mungkin bagian ini bisa kita diskusikan lebih jauh ketika di sesi tanya jawab seperti itu. Nah, ini untuk fasilitas beasiswanya memang beasiswa ini beasiswa full, jadi tiket PP Turki, Indonesia Turki, ataupun nanti ketika pulang atau selesai kuliah Turki Indonesia. Terus biaya kuliah baik dari program keberangkatan itu udah dibiayai, biaya kursus atau tomer juga udah dibiayai, biaya semester ya nanti tergantung jurusannya. Kalau jurusan yang biasa menggunakan 4 tahun atau sistem 4 tahun ya semester 1 sampai semester 8. Kalau yang jurusan sampai 5 tahun atau 6 tahun juga semester 1 sampai semester 12. Biasanya kedokteran kan sampai 6 tahun seperti itu. Terus biaya pengurusan izin tinggal di Turki juga nanti akan dibantu juga. Jadi benar-benar bagi teman-teman yang dapat beasiswa ini inilah benar-benar beasiswa yang sudah ditanggung oleh Lazis Aswa itu semuanya lah. Bahkan nanti dapat uang saku juga seperti itu. Nah, kalau yang di asrama sendiri, karena tinggal di asrama ada kegiatan-kegiatan asrama, otomatis nanti ada fasilitas yang diberikan juga di asrama. Jadi udah benar-benar tinggal belajar gitu. Kalau istilah kasarnya, udah tinggal makan, belajar ya gitu. Ketika dapat beasiswa ini. Dan terakhir uang saku seperti itu. Jadi fasilitasnya memang lengkap. Kalau yang berminat dari teman-teman bisa kita bantu juga gitu. Gambarannya nanti di Turki seperti apa sih? Di Turki kayak gini, mahasiswa-mahasiswa yang udah berangkat mereka ada kegiatan-kegiatan sosialnya lah, nggak cuma belajar, nanti bisa jalan-jalan juga, makan bareng dan sebagainya. Ini gambarannya yang udah ada tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya. Mereka ini bukan mahasiswa beasiswa, ini mereka yang berangkat mandiri cuma tinggal di Sulaimaniyah. Jadi memang perlu diketahui program beasiswa mulai tahun ini, tahun-tahun sebelumnya sudah ada. Mungkin karena Aswa melihat Stadis Turki dan Sulaimaniyah benar-benar amanah gitu, melihat program yang mereka lakukan benar-benar berjalan dengan baik, makanya mereka berani memberikan beasiswa untuk teman-teman yang ada di Indonesia, membantulah teman-teman yang mungkin berminat kuliah tapi belum bisa kesampaian oleh Aswa diberikan fasilitas seperti itu. Ini juga asrama-asramanya hampir di setiap kota ada asrama Sulaimaniyah. Ini gambaran asrama Sulaimaniyah yang ada di Turki. Ini fasilitas di dalamnya seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Kalau ada kekurangan dalam menjelaskan atau terlalu cepat ataupun ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya serahkan lagi ke pemandu acara. Silahkan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sorry. Mas Imam. Ya, sama-sama. Ya. Mungkin kita bisa langsung masuk saja kepada sesi tanya jawab ya. Sepertinya di chat sudah mulai ramai ini. Kepada teman-teman mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa on cam dan on mic. Bisa angkat tangan apabila ada yang ingin ditanyakan secara langsung oleh Mas Imam atau mungkin kepada Mas Firlan. Ini di kolom chat kayaknya ada yang bertanya. Kita baca dari kolom chat dulu, nggak apa-apa. Oh iya. Fitri. Ya Ustaz. Ini ada yang nanya, iya. Ya. Dari SMU apakah bisa gitu kira-kira? Bukan dari pesantren, kalau dari SMU kira-kira apakah bisa gitu Kak? Tadi kan salah satu syaratnya kan rekomendasi ya. Kalau seandainya mungkin ini teman kita ataupun siswa SMU ini mungkin Udah ada rekomendasi gitu ya? anaknya kiai mungkin ataupun punya teman kiai ataupun punya pesantren atau punya yayasan, bisa dia bilang menjelaskan dengan pimpinannya bahwa saya ingin mendaftar beasiswa ini, tapi salah satu syaratnya ini, apakah berkenan dari pihak pondok ataupun yayasan untuk merekomendasikan saya yang nantinya saya setelah lulus dari Turki itu akan mengabdi di sini. Kalau seandainya mereka berkenan karena lulusan SMU gitu katakanlah, dan yakin, itu juga bisa seperti itu. Memang yang diutamakan sih yang lulusan pesantren gitu. Karena ya itu tadi, nanti di sana tuh kan belajar umum, terus mungkin nanti ngabdi di pondok pesantren. Kalau yang lulusan pondok kan lebih biasa ya, tahu program-program pesantren gitu. Kita kan nanti akan mengabdi di pesantren. Tapi kalau seandainya dari pihak yayasan bersedia, ya nggak masalah gitu. Karena kan mungkin setiap yayasan ataupun pesantren punya tujuan, visi pesantrennya beda-beda gitu. Mungkin pesantren ini membutuhkan siswa-siswa dari lulusan SMU juga, betul. Terus mereka berangkatkan ke sana nanti, karena di sana juga belajar Umum juga ya Kak? umum juga, agamanya juga ada sih sebenarnya di pondok itu, di asrama. Ya nggak masalah kalau sudah dapat rekomendasi dari pihak yayasan ataupun pesantren. Berarti yang penting mencari pesantren dulu, kemudian meminta rekomendasi gitu ya Kak? Ya, itulah yang solusi sih. Tapi karena ya sebenarnya sih nanti itu yang lebih berhak menerima dan menolaknya dari pihak asfanya lah. Karena kan yang memberi beasiswa nanti pertimbangannya macam-macam seperti itu. Tapi salah satu cara ataupun yang bisa dilakukan seperti itu untuk yang anak-anak di luar pesantren atau SMU. Yang penting punya rekomendasi yang kuat lah, rekomendasi yang kuat. Ya. Ya, mungkin sepertinya sudah terjawab ya tadi pertanyaannya. Mungkin lanjut dari Mas Fida, ini sudah dijawab sepertinya ya. Di Sulawesi Tenggara apakah ada, di Kalimantan apakah ada. Ini mungkin bertanya asramanya atau Ya, kayaknya iya, sih asramanya pertanyaan. ya. Iya, ini sudah ada ya dari Makassar, Banjarbaru, Pontianak, Sabang sudah ada, Bali. Terus ini ada yang bertanya dari Mas Hilal, ini kira-kira jurusan yang diambil ini bisa apa saja? Sepertinya hampir semuanya ya Ustaz ya? Ya, iya Kak ya. Kalau jurusannya sebenarnya jurusan diutamakan nanti yang akan diberikan oleh Lazis Aswa itu jurusan non agama. Karena mereka memiliki visi gini. Ya, tadi saya dari awal udah jelaskan bahwa ini beasiswa kader. Bahwa beasiswa kader pesantren, mereka memikirkan bahwa ya yang berangkat ke Turki ini mereka udah lulusan pesantren, mereka udah punya pengetahuan agama yang cukup lah, katakanlah. Ditambah lagi nanti
di asrama Sulaimaniyah juga ada pelajaran-pelajaran agama. Umumnya. Hanya mereka ingin menyeimbangkan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umumnya. Makanya nanti ketika kuliah, kebanyakan yang kita arahkan itu jurusan-jurusan umum. Entah itu jurusan, kalau memang punya kemampuan kedokteran, kita ngelihat juga kemampuan siswanya juga sih tentunya, ataupun nanti Ada jurusan teknik. ujiannya juga ya? Nanti ada istilahnya, ada inilah seleksi nilai, kemampuan inilah akademisnya lah, seperti itu. Bisa nanti bentuknya ujian, bisa nanti bentuknya langsung dalam bentuk, kalau makanya tadi ada dalam syarat tuh ada beberapa poin kayak kalau punya hasil nilai UTBK misalkan, itu bisa dilampirkan. Karena nggak perlu nguji lagi kalau udah punya UTBK, itu bisa digunakan untuk mengukur kemampuan sebenarnya. Ataupun SIT, itu juga ujian yang dilaksanakan oleh pemerintah Amerika untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi kalau udah punya itu, kita nggak perlu nguji lagi. Tentunya itu bisa digunakan seperti itu sih. Jadi ada kemungkinan nggak perlu diuji lagi kalau udah punya hasil ujian lah yang diakui secara bersama di dunia, seperti itu. Ya, baik, sepertinya sudah jelas ya. Yang penting ada hasil yang bisa diyakinkan bahwa Ya, itu iya benar ya, ya, seperti lah. Pokoknya untuk pemilihan jurusannya hampir semua jurusan dan hampir juga semua jurusan umum, jurusannya. ya, non Oh agama. ya. Mungkin ini selanjutnya link pendaftarannya sudah ada ya sebenarnya tadi ya. Nah, untuk Bisa link langsung. pendaftarannya nanti bisa kita kirim ke mungkin ke pihak ini, Oh visi ya, ya nanti nanti bisa di-share ke grup ya. ya seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada kira-kira apakah ada batas umur gitu Kak? Kalau umur, kita bukan berdasarkan umur sih biasanya kalau di Turki itu lulusan maksimal itu lulusan tahun 2019. Oh ya. Jadi mereka yang udah lulus tahun sebelumnya, berarti 3 tahun sebelum tahun ini, dari 2023, 2022, Lulus SMA ya Kak? ya lulus SMA 2021, 20 sampai maksimal 2019 sih. Walaupun memang yang diutamakan ya lulusan-lulusan terbaru gitu, tapi kita memberi kesempatan juga bagi mereka yang Iya. sudah lulus sebelumnya. Ya, jadi sampai 2019 masih terbuka peluangnya ya. Ya benar. Ya, kemudian di sini kira-kira untuk yang ingin mengambil S2 apakah ada peluang gitu Kak? Kalau mengambil S2 jelas ada peluang. Sekarang Ada ya? ada kampus di Ankara yang lagi buka. Cuma memang untuk beasiswa saat ini masih untuk S1. Satu saja dulu ya. Ya, Kalau untuk non beasiswa mungkin bisa ya gitu untuk Kak. juga bisa untuk S2 seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada yang bertanya ini dari anonim ya, yang paling menentukan nanti di sesi pemberkasan, wawancara atau tes tertulis itu. Kak. Sepertinya Kalau yang semuanya paling ya. menentukan sih semuanya, karena kan ini seleksi ya. Di Sulaimaniyah biasanya seleksi memang tulis juga dipertimbangkan, wawancara juga itu untuk meyakinkan dari hasil tertulis, biar mungkin ya biar nggak kecolongan lah. Makanya ada Ya. wawancara dan berkas itu. Tapi yang paling menentukan ya nanti mungkin pas wawancara sih, karena wawancara kan lebih jelas semuanya. Walaupun di tertulisnya ini ketika wawancara ada hal-hal yang nggak memenuhi syarat ya nggak lolos gitu. Karena kayak tadi nanti wawancara ternyata yang ikut daftar udah menikah. Oh iya. Salah satu syarat-syarat yang berkaitan dengan itu nanti di wawancara lebih dipertegas seperti itu. Makanya kalau sudah yakin di tes tertulisnya, usahakan dari persyaratan-persyaratan yang lain juga jangan ditinggalkan gitu. Mungkin pas tulis udah yakin benar, tapi ketika wawancara ada berkas-berkas yang nggak pas dengan persyaratan seperti itu. Ya. Baik, sepertinya sudah jelas ya itu. Yang semuanya memang perlu dipersiapkan dengan matang ya Kak. Ya benar-benar. Ya. Kemudian di sini ada yang bertanya tempat tes. Sebenarnya online ya Kak tadi ya tesnya. Hanya Kalau dari nilai.
menanyakan apa tempat tes. Tempat tesnya nanti untuk tulisnya secara offline, tes Offline tulis ya, Kak? offline, wawancaranya yang online. Oh, iya. Wawancaranya nanti Tadi online. ada beberapa tahap itu ya, Kak? Ya, ada beberapa tahap seperti itu. Nah, ini ada yang bertanya, kalau tidak punya berkas hasil ujian YOS, bisa ikut program beasiswa tersebut? Bisa. Bisa ya, Karena tadi bisa. ada gelombang 1, gelombang 2. Kalau yang gelombang 1 Oh, iya. memang syaratnya ada ujian YOS, tapi kalau yang gelombang 2 nggak ada syarat, cuman kalau ada bisa dilampirkan seperti itu. Oh iya. Ya, sepertinya sudah terjawab ya. Kemudian di sini ada yang bertanya juga dari Mas Bedi ini. Boleh tahu tadi ranking universitas di Turki dari yang 10 terbaik itu kira-kira apa saja? Saya harus buka ini Oh, harus data. buka. Sepertinya ini bisa di searching juga ya. Sebenarnya saya bisa langsung di sini kali ya, Oh, bisa. Boleh. Oh, iya, Kak, mungkin. biar Biar eh, langsung terjelaskan gitu ya. Tercerahkan. tapi yang jelas di Turki walaupun kampus-kampusnya nggak terbaik, hampir semua Semuanya rata-rata ya rata-rata bagus seperti itu. bagus ya, Kak. Rata-rata bagus, dan kalaupun ke sana ya kita sarankan ya di kota-kota yang dekat aja, jangan sampai ke wilayah. Nanti ada ini sih, ada ya bagian ini konsultasi itu nanti ketika udah selesai lolos semua, itu kita akan konsultasikan ke teman-teman yang udah lolos gitu. Baik mengenai Info-info jurusannya, gitu ya, Kak. terus kampus-kampus yang bagusnya seperti itu jurusan. Karena gini, kadang-kadang jurusan A di kampus ini bagus, di jurusan di kampus lain jelek gitu. Jadi kita konsultannya sampai seperti itu. Kadang-kadang orang kan mikirnya kampus kuliah di kampus ini semua jurusannya bagus, ternyata enggak. Jadi Oh di Turki iya. peringkat jurusan juga. Di Indonesia Mungkin juga itu, di Turki juga sama gitu. Ada peringkat jurusan, ada peringkat kampus. mungkin peringkatnya juga terbaik dalam bidang apa juga beda-beda ya. Ya, tingkat kampus terbaik dalam bidang apa juga biasanya dijelaskan juga. Oh iya, baik. Sepertinya sudah jelas ya tadi. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaannya Muhammad Hilal. Ya, ini ada yang bertanya, ini kan biasanya lulusan pesantren kurang dalam bidang umum walaupun minatnya besar. Sepertinya memang ditujukannya untuk pesantren ya, Ustaz? Ya, Kak ya. Gimana tadi pertanyaannya? Tadi melanjutkan pertanyaan sebelumnya, biasanya lulusan pesantren kan kurang dalam bidang umum, walaupun minatnya besar. Itu bagaimana, Oh, Kak? berarti iya sih. Sebenarnya gini, kenapa alasannya untuk diberikan kepada teman-teman dari pesantren? Padahal di pesantren kan rata-rata mereka setelah pesantren pengennya belajar agama lagi gitu ya. Ya, Teruskan ilmu yang dia dapat di pesantren. Nah, dari pihak asal sendiri, kita tahu pesantren itu udah kelebihan. Kalau mau nyari guru dari pesantren, itu tiap tahun lulusannya banyak gitu. Tapi kan manajemennya harus diperbaiki. Jangan sampai kita meluluskan calon-calon guru atau ustadz surplus kelebihan, tapi yang mengatur manajemen dan sebagainya itu nggak ada gitu. Makanya ya kita paksa gitu. Mereka yang dari pesantren kita paksa untuk belajar lagi, belajar dalam artian belajar hal-hal umum seperti itu. Ya kalau dalam bahasanya, aduh, jadi ini saya jadi ceramah lah. Sebenarnya ya yang iya. dimaksud agama sama ilmu umum itu sama-sama ilmu yang wajib dipelajari gitu. Iya. Ketika di suatu negara nggak ada yang ahli pendidikan, otomatis fardu kifayah kan yang belajar ilmu. Kalau nggak ada Iya, sama Kak. Iya. dosa semua gitu. Makanya dipaksa lah oleh Lazis Aswa itu, mereka yang dari pesantren udah banyak yang belajar agama. Kalian harus beda belajar apa? Ya manajemen pendidikan, belajar bidang-bidang lain lah yang bisa meningkatkan sumber daya pesantren gitu. Makanya ya mau nggak mau gitu. Walaupun pada dasarnya lulusan pesantren atau lulusan ini apa istilahnya pengennya kuliah agama,
Ya nggak masalah mau belajar sosiologi katakanlah. Iya, betul-betul, Kak. Jadi biar ilmu umumnya itu berbasis Islam juga ya. Nah, itu juga mungkin nanti efeknya Iya, ada yang penghafal Al-Quran tapi dia juga dokter iya. ataupun ya yang lainnya lah seperti itu. Tujuannya Ya, seperti itu. ya, terima kasih, Kak. Ya, ini sudah jelas sekali ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bertanya dari Kak Nova, bagaimana cara pendaftaran Fakultas Kedokteran Turki, Kak? Sepertinya sudah termasuk juga ya, Kak, itu untuk beasiswanya termasuk Fakultas Kedokteran juga ya, Kak? Nah, kalau kedokteran caranya sebenarnya agak beda Oh, agak dengan beda ya, Kak? jurusan-jurusan lain di Turki khususnya. Hmm. Karena di Turki sendiri biasanya kalau yang kedokteran itu nggak gampang lah. Bahasanya nggak Oh, gampang karena mereka biasanya akan menguji lagi. Ini si anak ini benar-benar bisa nggak nanti ketika masuk jurusan dokteran, jangan-jangan dia cuman pengen untung aja gitu. ya. Makanya biasanya nanti ada ujian khusus untuk yang kedokteran, bahkan ada wawancaranya biasanya. Tapi jangan salah, tahun lalu itu ada teman kita yang bisa sampai masuk ke kedokteran gitu. Jadi nggak ada hal yang nggak mungkin lah. Nggak cuma tahun ini yang ujian-ujian yang memang diterima di kampus tersebut memang jurusan-jurusan yang lain. Tapi kita mendukung sih bagi Tetap teman-teman. berkemungkinan ya, Kak. Ya, ini juga ada yang tanya lagi nih, lulusan 2018 sepertinya Ya, sudah tidak maksimal bisa ya, Kak. 19. Tadi maksimal 19 ya, Kak. Iya, ya mohon maaf ini lain ya, Kak. Ya, Ada yang tanya juga nih dari Kak Bedi, kampus yang termasuk 100 terbaik dunia ini apa saja? Sepertinya ini mungkin mirip ya dari yang saya tadi. lagi buka Oh situsnya. iya, Sebentar saya ini aja. Bisa nggak ya? Nah, ini websitenya, namanya Urap Center. Rap Center. Nah, di sini kita bisa ngelihat ranking kampusnya dari tahun 2000 sebelum-sebelumnya sampai sekarang itu. Nah, ranking kampusnya. Bahkan nanti juga ranking apa? Jurusannya juga bisa dilihat di sinilah. Yang penting kalian bisa ini aja. Oh iya. Nanti ini bisa dipilih negaranya nanti. Negara Turki misalkan nanti dilihat rankingnya berapa gitu. Biasanya kita lihatnya di sini sih untuk Bisa langsung di search saja ya di Urap Center ya, teman-teman. ya, Urap Center. Nih ada yang tanya juga ini tesnya menyangkut pengetahuan umum atau keagamaan, Kak? Sepertinya keduanya nanti akan dites ya, Kak? Kalau tesnya yang tanggal 17 itu matematika, logika, sama TPA. Oh Tiga iya, komponen nanti itu. bisa dilihat di alurnya ya, Kak, sudah ada ya. Uh, jadi nanti ini apa? Untuk yang ujian yang tertulis itu nanti ada soal matematika, terus soal geometri, sama logika lah. Logika itu kayak tes potensi akademik seperti itu. Jadi tes TPA seperti biasa ya. Mungkin ada TOEFL juga ya, Kak? Nah, tesnya itu menggunakan bahasa Inggris. Oh iya, bisa Inggris, Kak. Ya, mungkin sudah jelas ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan. Kalau yang Gimana? bahasa Arab juga bisa, tapi bahasa Inggris lah intinya. Yang terpenting bahasa Inggris ya, Kak. Kalau ada apa hasil ujian bahasa Arabnya juga lebih menguatkan ya, Kak. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, di sini ada yang bertanya juga dari Kak Zaki, Kak, ini kuota penerimaan beasiswa itu berapa ya, Kak? Apakah ditentukan gitu atau? Kuota tahun ini sebenarnya gini, pihak Lasis Asma nggak memberitahukan secara berapanya. Kalau peminatnya banyak, mereka akan memberikan banyak. Akan membuka peluang lebih besar lagi ya, Kak? Seperti itu. Jadi nggak ada batasnya. Berdasarkan peminat sih sebenarnya mereka akan memberikannya. Bahkan kalau tahun ini peminatnya banyak, tahun depan insya Allah mereka akan memberikan beasiswa lagi. Makanya dilihat. Iya. Oh, ya berarti yang penting daftar dulu ya, biar nanti kalau misalnya tidak diterima, nanti di tahun berikutnya bisa ada peluang lebih besar lagi gitu ya, Kak?
Kalau dilihat tahun ini banyak yang daftar, otomatis tahun depan Oh iya. mahasiswa akan memberikan kuota yang lebih banyak gitu. Makanya mudah-mudahan ya tahun ini banyak. Sebenarnya tahun ini udah sekitar 150 yang daftar. Oh iya, sudah banyak banget ya, Kak. Ya sudah banyak lah, makanya insya Allah Hmm. kalau melihat peminatnya sudah lumayan seperti ini, dari pihak Lazis Aswanya akan menambahkan kuota. Oh iya. Mungkin bisa lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Mia. Ini ada yang bertanya, apakah ada kemungkinan gitu, any change for 36 years old gitu, Kak, yang Oh, sudah berumur, mungkin mungkin kemungkinan beasiswa yang lain mungkin gitu, yang oh sudah iya. menikah dan mempunyai 2 anak gitu, Kak. Kalau beasiswa S1 biasanya gitu sih persyaratannya. Kalau S1, Ya, oh for master degree. master kebetulan di kami belum ada yang untuk master ya. Untuk master biasanya nanti kita akan memberikan sebenarnya beasiswa itu banyak jenisnya. Ada banyak ya, Kak, bisa Ya, dicari juga ya. yang terkenal untuk Turki itu ada beasiswa Turki Buslara atau Turki Scholarship. Itu setiap awal tahun dibuka. Itu mulai dari S1, S2, S3. Cuman kuotanya memang hanya 70 Oh, untuk S2 dan S3. Jadi untuk 3 jenjang itu hanya 70 orang. Lumayan sedikit sih kalau dilihat dari situ. Tapi ya itu tadi, bagi mereka yang S1 mungkin syaratnya maksimal umurnya 21. Kalau yang S2 itu 35. 35 ya, Kak? 30. 30. Oh, 30. 30. Dan itu Oh, nggak ada syarat iya. menikah dan semacamnya lah pokoknya. Kalau di atas 36 berarti sudah ini ya, Kak. Ya, itu kalau yang Mungkin ada, S3 maksimal 35. ada maksimalnya. Berarti dari Kak Mia, sepertinya mungkin dari negara lain mungkin bisa ya, Kak. Kalau Ya, 36 tahun ya, Kak. makanya nanti kalau yang memang berniat S2, S3 dan semacamnya ada beasiswa seperti itu di pemerintahan Turki. Dan itu biasanya bukanya awal tahun. Awal tahun, Oh, tiap awal tahun misalnya tahun lalu, tahun 2023 sekarang udah tutup. Tapi nanti pengumumannya sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Pengumuman hasil beasiswa itu. Nah, kalau yang S1 ini memang di luar beasiswa itu salah satu jenisnya lah. oh Yang iya, iya. lanjut aswa. Jadi ada kemungkinan S2 beasiswa juga ada, tapi tahun depan dibuka Tahun lagi. depan mungkin ya, Kak. Oh iya, tahun depan. Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya. Mungkin bisa ini sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan baru lagi. Jadi mungkin yang mirip-mirip akan di skip saja ini. Yang diujikan ini kira-kira apa saja di wawancara dan tes tertulis. Kalau Tadi wawancara sudah dijawab ya. sudah dijawab, tapi untuk mengingatkan wawancara ya memang mengkonfirmasi berkas-berkas khususnya dan nanti pernyataan-pernyataan kan ada banyak tuh, ada berapa pernyataan. Dari situ akan dikonfirmasi seperti itu. Tapi intinya kalau yang ujian memang tesnya itu tes tes akademik berupa matematika dan TPA. Berarti tes matematika dan TPA ya, Kak. Mungkin sudah jelas ya dari Kak Areba. Mungkin selanjutnya di sini ada lulusan dari Kak Nova, lulusan 2019, pengabdian 2020 itu dihitung tahun kelulusan 2020 deh. Sepertinya iya ya, Oh, Kak. lulusan 2019 tapi ngabdi dulu gitu Ya, lah ya. ngabdi dulu berarti Salah 2020 ya. 2019 yang penting ini yang dihitung itu ini ijazahnya. Oh, Ijazahnya ijazahnya. Oh ya, berarti dari ijazahnya. Kalau 2020 berarti 2020. Tapi 2019 juga sudah masih bisa daftar ya. ya masih bisa datang. Ya, mungkin selanjutnya ini dari ini pertanyaan terakhir dari Muhammad Hilal tadi. Ini kalau sudah lulus tes dari Lazisfa, apakah sudah tentu bisa di sana, Tat? Di sana, Kak, maksudnya tidak perlu ujian lagi. Gitu. Kalau sudah lulus tes Kalau dari... yang udah lulus tes dari Lazis Aswa di sana nggak perlu ujian lagi. Nanti ada konsultasi sebenarnya gini. Kita akan yang udah lulus nih
kan nilainya ada tuh. Nilainya akan ada dan itu kita akan mendaftarkan berdasarkan nilai seperti itu. Jadi nggak ada ujian lagi. Berarti tinggal melampirkan ijazah ya, Kak? Ya, ijazah dan semacamnya berkas-berkas nanti kita urus pendaftarannya dan konsultasinya. Kalau udah fix udah dapat kampus di sana langsung berangkat ke Turki. Ya, baik. Mungkin lebih cepat ya, Kak Ya. Hilal mungkin sepertinya. Ya, selanjutnya di sini ada yang bertanya, ujiannya pakai bahasa apa ya, Kak? Sepertinya Bahasa Turki, bahasa Inggris, sorry. bahasa Inggris. Ada bahasa Inggrisnya, Inggris ya. bahasa Turki nggak ada. Sebenarnya ujian ini dalam bentuk bahasa Inggris biar gampangnya, cuma nanti ada bahasa-bahasa lain yang mungkin membantu seperti itu. Oh, iya. Ya, sudah terjawab ya dari Kak Miftah Nugraha. Selanjutnya ini ada tinggal 2 lagi. Sini ada yang bertanya, wawancaranya menggunakan bahasa apa, Kak? Caranya bukan bahasa Indonesia. Kebetulan Bahasa Indonesia ya. yang mewawancari nanti dari pihak lagi asalnya. Oh, dari pihak internalnya ya. Jadi bahasa Indonesia, tenang saja Kak Faridah. Selanjutnya di sini ada yang dari Kak Mia bertanya, apakah ada batasan usia? Tadi sudah terjawab ya batasan usianya ya Kak. Jadi, tadi kalau tidak salah berapa ya Kak batasan usianya? Kalau yang Turki Buslara itu Kalau yang Turki 21 ya Kak. Nah, kalau S2-nya 30, S3-nya 30. S3-nya 35 ya. Ini ada satu lagi nih, ada yang bertanya, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin tadi ya wawancara online tanggal berapa Kak? Apakah setelah tes tanggal 17? Wawancara online itu setelah pengumuman hasil tes. Oh iya ya, setelah. Berarti tadi ada juga ya Kak? Sudah dilampirkan. Tanggal 1 ya Kak? Ya, 29 Juni sama 1 Juli. 29 Juni dan 1 Juli Kak. Baik, sepertinya sudah terjawab semua ya pertanyaannya, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Imam dan Kak siapa tadi ya? Kak Firna ya, atas penyampaian mengenai beasiswa ke Turki ini. Mungkin apakah ada tambahan dari Ustadz Agas? Mengenai sosialisasi beasiswa ini? Mungkin dari Ustadz Agas, kira-kira apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, ini udah selesai berarti ya? Tinggal menutup ya? Ya Ustadz, sudah selesai. Ya baik, kepada Mas Imam, Mas Firlan, dari Sulamaniyah ya, saya ucapkan jazakumullah khairan. Ya, jadi sebagaimana tadi dijelaskan ya, garis besarnya sebenarnya program ini untuk mendukung tercetaknya ilmuwan yang umarok ya, ulama yang umarok maupun umarok yang ulama. Gitu ya. Jadi penguatan dari pesantren, basic agama sudah cukup, insya Allah tinggal ditambah ilmu-ilmu fardu kifayah lainnya. Karena memang tantangan di dunia dakwah kita itu ada 2 kutub ekstrim. Pertama, ekstrim kawan-kawan yang paham syariah, ekstrim dalam artian positif ya, itu ilmunya tinggi, bagus, tapi mohon maaf, kadang manajerial, leadership-nya, kemudian kemampuan-kemampuan lain, itu rada kurang. Pun juga teman-teman yang dari jurusan umum, rata-rata kemampuannya bagus, ya, karirnya tinggi, bahkan bisa dibilang sampai global ya, exposure gitu. Tapi ternyata pemahaman agamanya masih kurang. Makanya hari ini tren anak muda milenial ini bagus banget.
yaitu mereka mulai sadar betapa pentingnya agama mengikuti dan mengawal perkembangan ya dan peningkatan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Nah, insya Allah ini juga bagian dari skenario besar Allah. Insya Allah menyongsong kebangkitan Islam di masa yang akan datang, ya, membebaskan Baitul Maqdis dan lain sebagainya, insya Allah. Ya, jadi kita optimis dan Indonesia sangat berperan penting karena populasi terbesar, generasi milenial dan Z-nya ini 70-80 juta lebih. Jadi bonus demografi ini demografi harus diisi dengan kawan-kawan yang kompeten dan siap memimpin di masa yang datang, insya Allah. Baik, itu saja mungkin dari saya. Ahlan teman-teman yang baru gabung, sekali lagi silakan ikut program-program kita juga, gitu ya. Nanti juga bisa engage sehingga saling memberikan manfaat, informasi dan bisa bertumbuh bersama, insya Allah. Ya, itu saja mungkin dari saya. Jazakumullah. Syukur edirim. Iya, atas ini kesempatan kami bisa Alhamdulillah, sosialisasikan. Abi Imam dan Abi Firlan juga. Kalau perempuan panggilnya apa? Kalau perempuan Abla, Abla. Oh ya. kakak perempuan. Saya suka nonton film Ertugrul. Oh, ya. Sedikit-sedikit tapi agak lupa. Paling hafal tuh Chok Sevier. Evet. Eyvallah. Baik. Itu saja mungkin dari saya. Hatur nuhun. Kembali ke kearifan lokal ya. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agas, ya terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih pula kepada Abi Imam dan Abi Firian atas penyampaiannya mengenai sosialisasi beasiswa ke Turki. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, saya mengajak kepada teman-teman untuk melihat update selanjutnya dan juga tentang holako-holako sebelumnya di Insan Cendekia Mentorship dan Visi Foundation untuk update kegiatan-kegiatan kita dan juga termasuk kolaborasi pada malam hari ini. Selanjutnya kita tutup acara Holako Muda yang ke-15 ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Elfitri selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kurang dan kesalahan. Mungkin kepada teman-teman dipersilakan untuk live grup. Kirain ada foto. Oh iya, mungkin kita bisa foto bersama ya. Tadi sudah di screenshot dan kita kepada teman-teman mungkin bisa open cam yang masih ready untuk open cam, mungkin bisa membuka kameranya ya teman-teman. Oke. Mas, mungkin ada dari teman-teman yang bersedia untuk open mic? Ada Mas Bedi. Yuk, mungkin kita bisa mengabadikan momen holako ini. Ya, mungkin bisa dimulai ya fotonya. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya. Mungkin.
Ya, mungkin bisa ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Abi Iman dan Abi Firlan atas kesediaannya untuk bergabung ke dalam Halaqah Muda ini bersama dengan Ustadz Agas. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin bisa dipersilakan untuk live Zoom.